Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Prastia Putri, mahasiswa program studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Naratif Review Analisis Kandungan Merkuri dalam Krim Pemutih Wajah dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom atau SSA. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu ada 3, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Kulit putih merupakan dambaan setiap orang, terutama wanita. Karena itu, setiap orang berusaha untuk merawat dan menjaga kulitnya. Wanita selalu berusaha berpenampilan menarik. Hal ini didukung dengan berkembangnya teknologi perawatan kulit dan klinik-klinik kecantikan yang tersebar di Indonesia. Pada saat ini, perawatan kulit sudah menjadi tren dan kebutuhan bagi para wanita. Produk krim pemutih wajah, baik produk lokal maupun impor, dipasarkan dengan harga yang variatif, mulai dari yang murah hingga yang mahal. Hal ini menyebabkan daya tarik produk krim pemutih tinggi karena perspektif masyarakat, terutama wanita, menganggap bahwa cantik itu identik dengan kulit putih. Maka dari itu, berbagai cara dilakukan untuk memutihkan kulit, salah satunya dengan menggunakan krim pemutih. Krim pemutih wajah adalah campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya yang berkhasiat dapat memecatkan noda hitam pada kulit. Penggunaan merkuri sebagai zat pemutih dalam sediaan kosmetik masih terus berlangsung, bahkan semakin banyak dipasarkan di toko-toko kosmetik maupun di pasar. Merkuri termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun. Penelitian tentang analisis kandungan merkuri pada beberapa krim pemutih wajah tanpa izin Badan POM yang beredar di pasar 45 Manado oleh Mona et al. 2018 diperoleh hasil dari 7 sampel, ada 3 sampel yang mengandung merkuri yang dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom dengan kadar merkuri pada ketiga sampel yaitu 0,1299 ppm, 0,1822 ppm, dan 0,566 ppm. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran analisis kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri? Tujuan penelitian, terdapat 2 tujuan penelitian. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum untuk mendapatkan gambaran analisis kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri serapan atom. Tujuan khusus A. Untuk mendapatkan gambaran metodologi dalam analisis kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri serapan atom. B. Untuk mengetahui kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian naratif review ini adalah untuk memberikan rangkuman gambaran analisis kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri serapan atom. Selanjutnya, tinjauan pustaka. A. Merkuri. Merkuri atau raksa adalah logam yang ada secara alami dan merupakan satu-satunya logam berwujud cair pada suhu kamar. Logam murni berwarna keperakan atau putih keabu-abuan, tidak berbau dan mengkilap. Merkuri adalah logam berat paling beracun di lingkungan. Merkuri dilepaskan ke dalam lingkungan melalui kegiatan industri seperti farmasi, kertas dan pengawet put, industri pertanian, dan klorin, serta industri soda kaustik. B. Krim pemutih. Krim pemutih adalah campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya yang berkhasiat dapat memecatkan noda hitam pada kulit. Tujuan penggunaan krim pemutih dalam waktu lama yaitu dapat menghilangkan dan mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan krim pemutih secara terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen. C. Spektrofotometri serapan atom. Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode spektrofotometer yang memanfaatkan fenomena serapan sebagai dasar pengukurannya dan merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Naratif review. Naratif review adalah salah satu jenis literatur review. Naratif review merupakan kegiatan membaca naskah dengan seksama, lalu membuat ringkasan,
menarik kesimpulan, dan menemukan kesenjangan dalam naskah yang sesuai dengan topik dan pertanyaan penelitian. Tujuan narrative review adalah untuk mendapatkan gambaran tentang analisis hal yang sudah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya dan menghindari publikasi penelitian. Ini adalah kerangka teori saya. Yang selanjutnya ini adalah kerangka konsep. Kerangka konsep yang pertama yaitu menentukan kata kunci berdasarkan Pico. Ada 3, yaitu krim pemutih, spektrofotometri, merkuri. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap 195 artikel mengenai kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometris serapan atom. Selanjutnya ada 175 artikel tereksklusi. Selanjutnya dipilih 10 artikel eligible sesuai dengan faktor inklusi. Lalu dilakukan ekstraksi artikel dalam tinjauan PICOS. Selanjutnya dilakukan deskripsi dan hasil penelitian. Pertanyaan penelitian. Bagaimana gambaran analisis kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri serapan atom? Dalam pertanyaan penelitian ini dipilih berdasarkan indikator Pico, yaitu population, intervention, comparison, dan outcomes. Population yaitu krim pemutih, intervention spektrofotometri serapan atom, comparison tidak ada, outcomes kandungan merkuri. Yang ketiga, metodologi penelitian. Jenis dan desain penelitian. Jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode narrative review, pencarian literatur menggunakan strategi pencarian melalui internet, dan pencarian artikel dalam database jurnal penelitian. Jurnal penelitian kemudian disaring berdasarkan judul dan abstrak. Artikel yang dipilih peneliti berdasarkan dengan kriteria yang diinginkan, yaitu analisis kandungan merkuri dalam krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri serapan atom. Jurnal yang telah dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang diajukan, lalu diekstraksi untuk dideskripsikan yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan PICOS. Strategi pencarian literatur. Yang pertama, database. Penelitian narrative review dilakukan secara daring di Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 3 sampai 5 April 2021 dengan artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini menggunakan 3 mesin pencari reference online, yaitu Google Scholar, ResearchGate, dan ScienceDirect. Yang kedua, kata kunci. Pencarian artikel pada mesin pencari menggunakan kata kunci yang mencerminkan parameter Pico yang telah dituangkan dalam pertanyaan penelitian. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian penelitian ini tersaji dalam tabel. Kata kunci ini digabungkan menggunakan boolean atau tabel sesuai dengan keinginan masing-masing database. Kata kunci pencariannya yaitu yang pertama, population, kata kunci utama pemutih, kata kunci similar whitening cream, intervensi, kata kunci utama spektrofotometri, kata kunci similar spektrofotometri, pembandingan tidak ada, hasil, kata kunci utama merkuri, kata kunci similar merkuri hidrargyrum. Untuk boolean kata kunci untuk pencarian di mesin pencari sebagai berikut. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini mengacu kepada parameter population, intervention, comparison, outcomes, dan atau studi desain yang telah ditetapkan pada tabel. Kriteria inklusi dan eksklusi yaitu krim pemutih bukan krim pemutih, spektrofotometri bukan spektrofotometri, merkuri bukan merkuri. Yang selanjutnya, penelitian original, eksperimen. Kriteria eksklusinya narrative review atau penelitian sekunder. Kriteria inklusi 10 tahun terakhir 2011 sampai 2021, yang kriteria eksklusi kurang dari 2011. Artikel jurnal full text yang masuk kriteria eksklusi yaitu buku, laporan penelitian atau grade review, bukan full text. Seleksi studi.
Artikel jurnal yang digunakan untuk naratif review diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pencarian menggunakan Google Scholar, ResearchGate, dan ScienDirect dengan menggunakan Boolean. Pada pencarian dengan Google Scholar didapatkan 173 artikel jurnal, pada ResearchGate tidak mendapatkan artikel jurnal, dan pada ScienDirect ditemukan 22 artikel jurnal. Selanjutnya artikel diseleksi berdasarkan tahun 10 tahun terakhir 2011 sampai dengan 2021 dan grade review. Lalu artikel jurnal yang didapatkan menjadi 175. Selanjutnya artikel jurnal diseleksi menggunakan kata kunci utama yaitu krim pemutih, spektrofotometri, merkuri. Pada inklusi terakhir didapatkan 10 artikel jurnal full text. Ini merupakan gambar seleksi studi yang saya lakukan. Dari Google Scholar mendapatkan 173 artikel, ResearchGate tidak mendapat artikel, ScienDirect mendapat 22 artikel. Lalu di eksklusi pertama yaitu dengan artikel grade review dan tahun kurang dari 2011 menjadi 20 artikel, berkurang 20 artikel. Yang pertama, lalu inklusi pertama artikel jurnal penelitian original terdapat 175 artikel. Lalu dilakukan eksklusi kedua yaitu bukan krim pemutih, spektrofotometri dan merkuri. Didapati 164 artikel yang tereksklusi. Yang selanjutnya inklusi kedua krim pemutih, spektrofotometri merkuri terdapat 11 artikel. Lalu selanjutnya dieksklusi menggunakan eksklusi terakhir yaitu tidak full text terdapat 1 artikel. Inklusi yang ketiga yaitu didapati 10 jurnal full text. Jadwal penelitian. Berikut jadwal penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.